Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua mau membahas kasus kriminal dan pembunuhan sadis, di mana pria ini merupakan salah satu pembunuh berantai terbanyak dalam sejarah kasus pembunuhan di dunia. Dan tanpa disangka, kasus pembunuhan yang dia lakukan mengalahkan legenda pembunuh berantai di Rusia. Pembunuh ini hampir bisa dikatakan sempurna dan lolos dari jerat hukum, dikarenakan dia bersembunyi di balik seragam kepolisian. Nah, bagaimana kisah awalnya hingga dia pun harus menjadi pembunuh berantai? Yuk, mari kita simak videonya. Di balik keindahan negara Rusia, ternyata di negara ini banyak menghasilkan pembunuh berantai, dan salah satunya yaitu Mikhail Popkov, terlahir pada tanggal 7 Maret 1964 di Rusia. Banyak para pelaku pembunuh berantai memiliki masa lalu yang kelam. Semua berawal dari masa kecilnya yang sangat menyedihkan, yang membuatnya harus menyimpan rasa trauma pada masa kecilnya. Bahkan rasa dendam yang mereka simpan selama bertahun-tahun, entah yang berasal dari orang tua mereka ataupun dari orang lain. Dan sama halnya dengan yang dialami oleh Mikhail Popkov. Dia terlahir dari seorang wanita yang bernama Antonina Popkova. Namun yang menyedihkan, dia terlahir tanpa adanya seorang bapak. Bahkan sang ibu pun tidak tahu pria mana yang telah menghamilinya. Banyak pria yang sudah berkencan dengan sang ibu yang berprofesi sebagai PSK. Sehingga dalam setiap malam ibunya selalu pulang dalam keadaan mabuk dan membawa pria yang berbeda dalam setiap harinya. Di rumahnya itu pun Mikhail sering menyaksikan mereka berkencan. Belum lagi sikap kasar dari sang ibu kepada Mikhail. Dia pun sering dimarahi, dipukuli saat sang ibu dalam keadaan mabuk. Dan apa yang terjadi ini sangat mempengaruhi kejiwaan dan rasa traumanya. Namun ternyata di balik masa kecilnya yang kelam tidak menyurutkan dia untuk meraih cita-citanya menjadi seorang polisi. Karena Mikhail pun dikenal sebagai anak yang pintar, sehingga saat dia mendaftarkan diri ke sekolah kepolisian, dia pun langsung keterima dan akhirnya dia menjadi seorang polisi. Selama berkarir menjadi polisi, bisa dikatakan Mikhail selalu menjalani tugasnya dengan baik. Lalu dia pun diangkat menjadi seorang detektif. Saat bertugas menjadi polisi, disitulah dia berkenalan dengan seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya di kepolisian yang bernama Elena Popkova, yang akhirnya mereka pun berpacaran. Setelah mereka menjalani masa pacaran tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Ekaterina. Di dalam rumah tangganya, Mikhail bisa dikatakan kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab dan menyayangi keluarganya. Bahkan pengakuan sang istri, Mikhail merupakan pribadi yang baik, ramah, dan bahkan dia pun tidak pernah marah atau kasar kepada anak dan istrinya. Semua berawal pada tahun 1992. Mikhail mencurigai istrinya telah berselingkuh, dan kecurigaan itu pun bertambah ketika dia tidak sengaja menemukan 2 buah kondom di tong sampah rumahnya. Walaupun di dalam benaknya penuh rasa cemburu dan curiga, namun dia tidak pernah menegur atau memarahi istrinya. Dia menyimpan semua di dalam hatinya. Secara tidak sengaja, kejadian itu pun mulai membuka lembaran masa lalunya yang kembali teringat semua perlakuan sang ibu ketika dia masih kecil. Dia pun menganggap atau menduga jika istrinya akan sama seperti ibunya. Namun amarah itu dia simpan sendiri. Semakin hari, amarah dan kecurigaannya tidak bisa diredam, hingga muncullah rasa kebencian kepada seorang wanita yang memiliki kebiasaan buruk seperti ibunya, yaitu selalu mabuk di dalam bar dan hobinya berganti-ganti pria dalam setiap harinya. Hingga dia pun mulai berkeliling kota menggunakan mobil patrolinya dan mencari wanita yang baru saja pulang dari bar dengan keadaan mabuk. Namun guys, Mikhail ini pun tidak membabi buta dalam melakukan pembunuhan, walaupun wanita itu yang dia temui dalam keadaan mabuk.
Jadi guys, modus dari Mikael mencari targetnya, pertama dia mengintai suatu bar dan menunggu pengunjung bar pulang dalam keadaan mabuk. Setelah itu dia temui targetnya dalam keadaan sendiri, lalu dia pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang menggunakan mobil patroli kepolisian. Korban rata-rata mau diantarkan oleh Mikael karena melihat dia seorang polisi. Saat sudah di dalam mobil Mikael, mulai dia memberikan dua pilihan kepada korbannya, yaitu mau diantarkan pulang atau minum bersama dengannya. Jika korban memilih untuk minum bersama dengannya, disitulah aksi pembunuhan itu dilakukan. Mikael pun segera membawa ke suatu tempat yang terpencil dan sepi. Di sanalah Mikael berubah menjadi sosok monster. Di suatu tempat itulah dia langsung memperkosa, mencekik dan memutilasi tubuh korbannya. Dan bahkan Mikael pun mengaku terkadang dia melakukan nekrofilia, yang membunuh korbannya terlebih dahulu dengan cara mencekik atau menikamnya dengan pisau hingga ratusan kali. Baru dia pun akan memperkosanya dan memutilasinya. Menurut pandangannya, wanita-wanita seperti ini adalah wanita sampah yang harus dibersihkan agar tidak mengalami hal yang sama ketika dia masih kecil. Mikael pun menilai jika wanita-wanita yang mau diajaknya berkencan berarti wanita gampangan, dan kebencian dia pun mulai muncul hingga dia berpikir lebih baik untuk dibunuh. Ada dua wanita muda bernama Tatiana Martinova dan Yulia Kuprikova yang pada saat itu mereka baru saja menonton konser. Lalu sepulangnya mereka mampir untuk minum di bar, dan pas pulang bertemu dengan Mikael. Seperti biasa mereka berdua ditawari untuk diantar pulang. Lalu mereka pun setuju dan Mikael pun mengantarkan mereka pulang. Saat berada di dalam mobil, Mikael memberikan dua tawaran, yaitu mau diantar pulang atau mau minum bersama dengannya. Namun kedua wanita itu memilih untuk minum bersama, dan seperti yang kalian tahu, Mikael pun langsung melakukan aksi sadis itu. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1998 ditemukan jasad keduanya dalam kondisi dimutilasi dan penuh dengan siksaan di sekujur tubuhnya. Bahkan salah satu korbannya dari Mikael adalah guru musik dari anaknya sendiri, yang tanpa sengaja dia melihat guru musik itu baru saja keluar dari bar, dan Mikael pun memperlakukan hal yang sama dengan korban-korban lainnya. Bahkan ketika anaknya meminta uang duka kepadanya, dia memberikan uang yang cukup banyak untuk diberikan kepada keluarga korban. Ada kejadian pada malam lainnya. Naasnya ada dua orang wanita bernama Marina Lizina dan juga Lilia, yang pada saat itu Mikael baru saja membunuh kedua korban. Namun tanpa sengaja ID kepolisiannya tertinggal di TKP. Lalu dia pun kembali untuk mengambil ID tersebut. Dan pada saat dia kembali, Mikael melihat masih ada korban yang hidup dalam kondisi kesakitan dan sedang merangkak. Mikael pun segera mengambil cangkul dan langsung mencangkul leher wanita tersebut hingga terputus. Selama 18 tahun, polisi banyak menemukan jasad wanita termutilasi dan juga laporan tentang orang hilang. Namun selama itu polisi tidak bisa menemukan adanya petunjuk, sehingga kasus orang hilang dan jasad wanita yang ditemukan, penyelidikan polisi selalu menemukan jalan buntu. Polisi sangat kebingungan karena tidak semua korban memiliki luka yang sama. Ada korban yang ditemukan termutilasi, adapun korban yang ditemukan dengan luka tusuk ratusan. Bahkan ada luka gigitan di sekujur tubuh korban, sehingga polisi pun menjulukinya sebagai werewolf. Kasus pembunuhan ini mulai ada titik terang ketika ada seorang wanita yang bernama Svetlana, yang pada saat itu dia masih berusia 17 tahun. Dengan modus yang sama, dia dibawa masuk ke sebuah hutan, lalu dia pun diperkosa dan kepalanya dibenturkan ke pohon hingga berkali-kali, yang membuatnya pun harus tewas.
Saat jenazahnya ditemukan, langsung dibawa ke rumah sakit dan disimpan di kamar jenazah. Namun pada saat itu dia merasakan dingin teramat sangat di dalam kamar mayat tersebut, sehingga dia pun terbangun dan dia merupakan korban yang selamat dari pembunuhan Mikhail. Di saat kondisi kesehatannya sudah mulai pulih, dia pun mulai memberikan kesaksian jika pelaku pembunuhannya adalah seorang polisi. Saat diberikan beberapa foto dan salah satunya adalah fotonya Mikhail Popkov, Svetlana pun langsung berteriak jika Mikhail adalah pelakunya. Namun saat akan ditangkap, proses penyelidikan itu terhenti karena istrinya Elena memberikan alibi jika di malam itu Mikhail berada di dalam rumah bersama dengannya. Karena keterangan itu pun polisi kembali menemukan jalan buntu. Pada tahun 1998, Mikhail memilih untuk pensiun dan bekerja menjadi security di sebuah perusahaan. Namun aksi pembunuhan itu tetap berjalan hingga 2 tahun lamanya. Kasus pembunuhan ini pun berhenti dikarenakan Mikhail menderita penyakit sifilis akut yang membuatnya menjadi impoten. Sejak dari situ, Mikhail menghentikan aksi pembunuhannya itu. Pihak kepolisian pun membentuk tim khusus investigasi untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai ini yang bisa dikatakan sempurna karena Mikhail Popkov tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian hingga pada tahun 2012. Pada tahun 2012, polisi baru menyadari jika adanya kesamaan jejak mobil yang ditemukan, dan setelah diselidiki, ternyata mobil tersebut adalah mobil patroli yang digunakan pihak kepolisian selama rentan waktu pembunuhan itu terjadi. Hingga pihak kepolisian pun meminta untuk melakukan tes DNA sebanyak 3.500 polisi aktif dan yang sudah pensiun. Hasil dari tes DNA itu menunjukkan adanya kesamaan DNA antara Mikhail dengan korban lainnya yang ditemukan di TKP. Mikhail pun akhirnya ditangkap di rumahnya pada tanggal 23 Juni 2012. Penangkapan Mikhail ini banyak dari keluarga dan rekan kerjanya di kepolisian banyak yang tidak percaya Mikhail telah melakukan pembunuhan berantai karena dia dikenal sangat baik dan tidak pernah bermasalah dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi. Saat diinterogasi, Mikhail mengaku telah membunuh 22 orang hingga pada tahun 2015 dia pun dijatuhi vonis seumur hidup. Namun 3 tahun berikutnya, polisi kembali menuntut hukum telah melakukan pembunuhan pada 59 kasus pembunuhan. Namun di persidangan kedua tahun 2018, Mikhail mengakui jika dia pelaku pembunuhan 56 kasus lainnya, sehingga total pembunuhannya mulai dari 1992 hingga 2010 menjadi 78 orang, sehingga dia pun kembali dijatuhi vonis seumur hidup untuk kedua kalinya. Sedikit informasi, Rusia telah menghapuskan hukuman mati bagi pelaku tindakan kriminal berat sejak tahun 1996, sehingga hukuman seumur hidup merupakan hukuman paling berat yang didapat oleh pelaku tindakan kejahatan. Sejak kasus ini terungkap, otomatis Mikhail Popkov menempati urutan pertama pelaku pembunuhan berantai di Rusia, mengalahkan Alexander Pichaskin yang telah membunuh 52 orang dan Andrei Chikatilo yang telah membunuh 60 orang. Oke guys, itulah video gua kali ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?